Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip senang sekali kembali bersama dengan sahabat Sirenda Tia Zara. Dan kita beralih pada program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 28 Agustus 2024. Hingga 1 jam ke depan keluarga Sip kita akan mengangkat tema terkait dengan ruang rumah gadang Minangkabau sebagai media pendidikan politik, bersama dengan narasumber kita Ibu Dr. Wiraningsi MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Terima kasih untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com atau mungkin yang sedang menikmati di 105,8 Radio Sip FM ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan kita tunggu atensi Anda di line interaktif kita di 081222010159. Kita coba sapa dulu narasumber kita keluarga Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wir, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama tak bertemu ya Bu Wir. Kayaknya bolak-balik sana kemari dengan segala macam aktivitas keluarga Sip ya. Kali ini alhamdulillah akhirnya kita ketemu dengan Bu Wirda ini ya, dengan pembahasan yang sangat krusial dan tentunya ada korelasinya dengan kita, ruang rumah gadang Minangkabau sebagai media pendidikan politik. Nah, keluarga Sip, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rumah gadang ini sebagai ikon budaya Minangkabau dan memiliki potensi yang luar biasa menjadi media pendidikan politik yang paling efektif. Dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, rumah gadang dapat menjadi ruang dialog, pembelajaran dan juga pengambil keputusan bersama yang demokratis. Apakah benar demikian? Kita coba tanya ke narasumber kita. Nah, Bu Bir, seperti yang kita ketahui bahwanya rumah gadang pasti punya nilai-nilai yang relevan dengan pendidikan politik gitu ya. Ini apa yang menjadi sumber atau kenapa bisa rumah gadang ini bisa menjadi sumber pendidikan politik sejauh ini yang kita ketahui? Nilai-nilai apa sih sebenarnya yang terkandung dalam rumah gadang ini di zaman dahulu, mungkin kita lihat gitu, Bu Wir, sebelum kita compare dengan apa yang terjadi di hari ini gitu. Iya, ada istilahnya kalau sebenarnya pendekatan dalam ilmu sosial atau ilmu antropologi ya, termasuk arsitektur gitu. Jadi rumah itu gambaran sistem sosial budaya masyarakat setempat gitu. Baik. Rumah itu gambaran budaya keluarga. Jadi, nah, kalau dikaji lagi bahwa Minangkabau itu kan punya sebuah politik lokal, kearifan lokal politiknya, bahwa orang Minangkabau itu punya kalau dalam sistem filosofi hidupnya kan mengutamakan musyawarah mufakat gitu. Baik. Semua keputusan itu tidak ada yang otoriter, egalitariannya tinggi. Bahwa keputusan itu diambil secara, kalau yang lebih tingkatan nagarinya tunggu sajarangan gitu. Baik. Kemudian ada nenek mama cidik pandai dan cidik pandai nenek mama gitu kan, alim ulama. Nah, setiap keputusan yang ada di luar itu atau di medan bapaknya itu kan kembali kepada keluarga. Di keluarga lalu dilakukan musyawarah. Setiap apapun kejadian di keluarga itu pasti di orang Minangkabau itu dilakukan sebuah musyawarah mufakat. Nah, di orang Minangkabau itu juga punya prinsip basilang kayu ditungku mako api kahidui. Bagi orang Minangkabau itu beda-beda pendapat, beda-beda pemikiran, itu suatu yang biasa. Tapi bagaimana ketika itu perbedaan itu kita tulu ansua, saling memusyawarahkan, saling berargumentasi, akhirnya kita menimbulkan sebuah kesepakatan. Nah, setelah kesepakatan itu muncul, kita harus menghargai gitu. Kemudian bagi orang Minangkabau tuh yang pemimpin itu kan dimajukan selangkah, ada yang dituakan gitu. Kemudian bagi orang Minangkabau itu juga ada prinsip
ada persiapan pemimpin, pendidikan pemimpin itu ada di rumah itu, bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menghormati siapa yang lebih diutamakan ngambil keputusan gitu. Dan yang menjadi yang dituakan kan harus punya sikap dia pandai menjadi suri teladan tokoh gitu. Kemudian dia mempunyai karismatik, tagih gitu kan. Takah ya. Kemudian tagih, dia juga mau bekerja sama, mau kegiatan yang dilakukan juga melakukan kinerja yang baik gitu. Nah, itu seperti itu, ruang-ruang itu di rumah gadang itu dibangun gitu. Jadi paling tepatnya itu di ruang tengah gitu. Rumah gadang itu ketika kita masuk itu, pertama kita masuk itu kan mungkin ada beranda dulu. Bagian rumah gadang ini kan macam-macam. Ada yang langsung ke ruang gadang itu, ada yang pakai beranda dulu. Di situ pasti, walaupun yang ada model rumah gadang yang kayak rumah gadang dare atau pesisir itu kan, kalau pesisir kan dia panjang sekali, tapi kalau yang dare dia juga ada ruang besar. Tapi pada prinsipnya adalah di dalam keluarga Minangkabau itu sangat ada ruang memberikan pendidikan politik sejak kecil kepada anak-anak, kepada keluarga. Jadi kalau ada yang suatu masalah itu dilakukan pertemuan keluarga, dan itu sudah menjadi budaya yang sudah dari dahulu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa di rumah gadang itu ada pendidikan politik secara tidak langsung. Sebenarnya kalau kita memahami politik itu kan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam hal yang menyangkut orang banyak. Jadi dia keterlibatan itu berarti dia memiliki partisipasi politik gitu. Jadi keterlibatan dia memberi pendapat, keterlibatan dia untuk mendengarkan, kemudian berargumentasi, itu adalah bagian, kalau konsep politiknya, partisipasi politiknya ada. Jadi ada ruang sekali secara kultur dengan ruang arsitekturnya, kemudian ada bagian dari sistem sosial budaya itu memang ada media pendidikan politik dalam rumah gadang itu. Baik. Nah, benar sekali ini Bu Wir, lain ladang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau kita lihat dari arsitek mungkin berbeda, tapi di adat Selingkah Nagari mungkin yang namanya fungsional dari rumah gadang itu sendiri hampir sama. Dalam artian tadi Bu Wir juga sempat bilang bahwasanya di ruang tengah itu sering diadakan diskusi gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin ini Bu Wir, apa jenis diskusi atau diskusi apa sih yang sering dilakukan di bagian tengah? Permasalahan yang urgensinya seperti apa yang sering dibawa duduk basamu, mungkin melibatkan tigo tungku sajarangan atau mungkin para pemangku adat yang ada di sebuah daerah gitu, Bu Wir. Mulai dari hal yang soal kecil sampai soal besar gitu. Kalau yang ketika perhelatan nagari juga ada di rumah gadang. Perhelatan suku juga ada gitu kan. Perhelatan keluarga luas dari Minangkabau itu juga di situ terjadi. Misalnya persiapan ada yang akan menikah, pasti untuk memulai menikah itu ada persiapan musyawarahnya. Semua keluarga dilibatkan untuk berpendapat dan memberikan argumentasi. Nah, termasuk misalnya dia mau mendoa juga yang soal-soal yang kecil, dia akan ditanya, misalnya gue merasakan kita kan kumpul itu, kamu mau mendoa, kamu mau apa, ada pilihannya. Kalau kamu mendoa, kita berarti mengadakan sebuah perhelatan, berarti harus memasak, memanggil orang gitu. Tapi kalau kamu boleh juga kamu nggak mendoa, kita kasih hadiah sepeda. Jadi maunya apa gitu, jadi dikasih pendapat dulu. Misalnya dia jawab, kalau Bu Ir dulu bilang, enggak, aku nggak mau sepeda, aku maunya mendoa. Karena kalau mendoa aku datangin orang gitu. Kalau dikasih kue, kasih hadiah, dikasih uang, wah uangnya nanti bisa juga beli sepeda kan. Jadi diberi ruang untuk berpartisipasi politik itu, walaupun kita kecil, walaupun kita perempuan, walaupun laki-laki sama-sama di rumah itu. Nanti malah perempuan, kalau dalam sistem material Minangkabau, siapa yang menjadi bundukan kakak yang tertua, itulah titik tolak
keputusan yang diambil. Kalau misalnya bunduk kandung atau kakak tetua atau nenek tetua tidak setuju, itu bisa saja nggak jadi itu. Jadi malah dikatakan kalau di rumah tengah tuh pendidikan politik perempuan juga bagus ada di situ. Kalau kita selama ini mengatakan perempuan itu subordinat, perempuan tidak hanya menjadi orang di sudut ruangan, hanya di dapur gitu. Enggak, kalau di rumah gadang enggak, perempuan tidak berada di dapur, tapi dia berada di ruang diskusi dan di ruang pengambilan keputusan itu. Malah perempuan yang disebut dengan bunduk kandung, perempuan yang dituakan itu menjadi titik tolak dalam pengambilan keputusan itu. Coba dia bilang, nenek nggak setuju, kata nenek itu sebagai benar. Walaupun dia juga arif mendengarkan pendapat hal, jadi dia memiliki pertimbangan-pertimbangan yang besar. Kalau dia sudah mengatakan mama yang ada di rumah itu juga harus ngikutin nenek yang ada yang menjadi dituakan. Unik sekali budaya demokrasi atau pendidikan politik dalam rumah gadang itu. Baik, itu untuk kearifan lokal di Minangkabau. Ini saya seakan-akan teringat dengan pembahasan minggu lalu bersama dengan Angku Majobasa gitu ya, Bu Wir. Beliau memang seakan-akan menegaskan bahwasanya memang di dalam rumah gadang perempuan itu punya peranan dalam ibaratnya itu memberikan riak-riak gitu dalam sebuah keputusan. Ketika si bunduk kandung Limpapeh rumah dan gadang ini menyatakan bahwa tidak, mungkin ini akan menjadi sebuah pertimbangan nanti pada penghulu di saat itu terjadi di saat penggantian penghulu gitu, penggantian penghulu yang baru. Nah, ini sering sekali bunduk kandung mengatakan menolak dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini didengarkan gitu. Ini luar biasa unik. Dan ini mematahkan animo masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu di belakang layar ya. Iya. Ternyata di Minangkabau ini diutamakan, bahkan didengarkan pendapatnya seperti misalnya itu. Soal harta, soal harta, soal misalnya ada kan penggunaan harta mau dipakai itu kan harus dimusyawarahkan nih, harta pusaka atau pusaka tinggi itu mau diapain, boleh diapain pertama gitu, rumah udah ketirisan gitu, maka diambillah dari tanah pusaka tinggi. Kemudian ada anak gadis yang alun balaki gitu, artinya persiapan pesta anak gadis yang mau menikah itu atau hasil dari tanah pusaka tinggi pun juga bisa digunakan gitu. Mayat tabuju kan ada orang yang meninggal, semua biaya semua itu digunakan dari harta bersama. Tadi itu kan harta bersama. Satu lagi kadang membangkit batang tarandam. Kalau misalnya ada perhelatan penghulu memilih kepemimpinan, kan harta pusaka tinggi itulah yang digunakan untuk sama-sama. Jadi gotong royongnya tinggi gitu. Harta pusaka tinggi itu bukan hak individu. Benar sekali. Bukan, itu hak kolektif bersama. Lebih diutamakan untuk kepentingan bersama, cuma dimasukkan untuk ke garis perempuan yang menjaga, tapi kegunaannya tuh adalah lebih untuk kepentingan bersama gitu. Baik, luar biasa sekali. Dan ini tadi saya sempat ke distract ini Bu Wir terkait dengan pembahasan bahwasanya dalam sebuah keputusan musyawarah mufakat ini semestinya harus punya leader gitu ya, ataupun siapa yang menjadi leader dalam diskusi gitu ya. Dan ini kita lihat bahwa ternyata ada sikap-sikap politik juga yang terkandung di dalam ini. Bagaimana sih sosok pemimpin yang ada dalam sebuah alur diskusi sehingga bisa mengarahkan diskusinya terarah kondusif, tidak anarkis, tidak ini sebagainya yang kita ketahui sekarang sering terjadi gitu ya Bu Wir. Tapi nanti kita bahas kayaknya ya Bu Wir. Kita masih segmen kedua, ini makin menarik keluarga sip ya. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali dalam program Dialog Sosial Budaya dan kita masih dalam pembahasan ruang rumah gadang Minangkabau sebagai media politik, pendidikan politik ya, dengan narasumber kita Ibu Dr. Widaningsih MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Di segmen pertama kita sudah bahas ya terkait dengan bagaimana ruang dari rumah gadang Minangkabau ini di bagian tengah secara arsitekturnya digunakan sebagai pusat diskusi bersama, musyawarah mufakat untuk segala macam permasalahan, baik dari yang permasalahan kecil hingga yang besar, melibatkan banyak orang dan juga pihak.
dalam sebuah kaum atau nagari. Akhirnya ini terkumpul dalam sebuah rumah gadang, diskusi keluarga terjalin di sana. Nah, tadi sempat kita ke distract ya, keluarga sip Bu Wir juga ini terkait dengan bahwasanya dalam sebuah diskusi selalu ada pemimpin rapat gitu ya. Pemimpin rapat di mana ini kadang mama atau penghulu ya mungkin akan sebagai leader untuk memimpin rapat gitu ya. Kita lihat pemimpin dalam sebuah rapat bukan hanya sekadar gelar saja, tapi mesti harus punya sikap-sikap politik yang menggambarkan agar diskusi berjalan dengan baik, kondusif, tidak ada perpecahan atau bahkan perselisihan setelah diskusi atau keputusan diputuskan gitu ya. Dan ini perlu kepiawaian seorang pemimpin. Nah, sikap-sikap politik seperti apa gitu Bu Wir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam musyawarah agar pendidikan politik yang kita harapkan bisa terbangun dalam ruang rumah gadang yang ada di Minangkabau ini terrealisasi dengan maksimal seperti itu Bu Wir. Ya, kalau di Minangkabau itu kan pemimpin itu dimajukan selangkah, dia cuma dimajukan selangkah. Artinya dia keputusan itu menjadi keputusan bersama, dia cuma dituakan selangkah. Artinya dia lebih dihormati selangkah dan bukan berarti dia harus otoriter. Dia harus mencoba menjadi orang yang bisa mengambil keputusan secara bersama. Nah, tentu orang-orang yang pemimpin ini kalau istilahnya kalau kita sholat ada keteriannya juga orang bisa jadi pimpin. Kalau di Islam bagaimana bacaan sholatnya bagus gitu kan. Kan sholat gini, dia kan selangkah majunya di depan itu kan. Syarat keteriannya lebih tua atau yang lebih bacaannya lebih bagus atau lebih ada lebihnya. Tapi sikapnya dia memang memimpin. Kalau dia ada salah, orang banyak juga akan menegurnya gitu. Nah, di Minangkabau ada istilahnya 3 tokoh takah tagih. Jadi seorang pemimpin itu harus punya ketokohan. Artinya ketokohan dia sikapnya patut dicontoh, suri tauladan bahwa dia punya akhlak yang baik, punya kepribadian yang baik yang patut dicontoh. Punya sopan santun, mampu menghormati orang lain, ya itulah artinya dia orang yang suri tauladan. Kalau takah dia punya kewibawaan, dia punya karisma, dia mampu dihormati orang, dia mau orang kalau sama dia terpengaruh. Gitu. Kalau dia ngomong ya didengar sama orang. Kemudian kalau dia mengambil keputusan tampak bijaksananya. Nah, itu kan dia karismanya muncul. Yang ketiga tagih, dia memang memiliki kerja yang baik. Kerja yang baik bukan kalau orang bergotong royong dia malas kan enggak gitu. Tapi dia memang seorang memiliki kerja yang baik, punya visi bagaimana mengembangkan anak kemenakan dengan baik, bagaimana program-program daripada keluarga itu lebih maju. Itu dia bersikap. Nah, ini kan sebenarnya dibawa ke ranah publik yang kita bernegara juga itu bermasyarakat bahwa seorang pemimpin hari ini kita mencari kepala daerah kan. Kepala daerah tuh kalau dalam kaitan dengan skopnya Minangkabau itu ya tokoh, takah, takih. Dia punya suri tauladan yang baik, dia punya akhlak yang baik, kemudian dia punya karisma yang baik dan juga punya kinerja dan visi-visi pembangunan daerahnya yang bagus. Sehingganya dia memang bisa layak menjadi pemimpin kalau orang Minangkabau atau di Sumatera Barat. Nah, jadi proses-proses itu sebenarnya sudah ada diajarkan. Makanya kalau kita analisis ya, kalau orang-orang orang pemimpin yang menang di Sumatera Barat itu yang kayaknya punya kriteria yang 3 itu. Kalau dia punya akhlak yang baik lah gitu, dia punya karisma dan punya kinerja. Ya kalau misalnya ada beberapa pemilihan kenapa ada orang ini yang tidak terpilih karena mungkin nggak masuk ke kriteria itu gitu, mendekati kriteria itu. Karena itu sudah menjadi mainstream karakter kolektif dari orang Minangkabau, walaupun misalnya kita nggak pungkiri ada orang yang tidak itu, tapi sebenarnya ada dasar karakter yang terbentuk secara tidak langsung dalam memahami pemimpin itu.
benar sekali. Jadi tadi sempat pembangunan suatu nagari gitu ya, dan kita harapannya bahwasanya pemimpin yang dimaksud di sini lebih kalau kita kaitkan dengan hari ini gitu ya, Bu Wir. Mungkin para yang baru terpilih, kayak para yang sudah terpilih alhamdulillah kemarin gitu ya, mungkin anggota DPRD gitu ya, Kota Padang ataupun mungkin Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah sebagai perwakilan sebenarnya, masyarakat, bisa kita katakan mungkin pemimpin masing-masing perwakilan gitu ya, mungkin di daerah mana sebagainya. Harapan kita mereka bisa mengambil nilai-nilai leluhur yang ada, seperti pembahasan kita gitu ya Bu Wir. Bahwasanya kembali bagaimana dia juga bersidang nanti, bagaimana dia mengambil keputusan, bahwa keputusan sebagai wakil rakyat itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan otoriter. Bahwa keputusan yang diambil oleh itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Kalaupun voting itu nanti, tapi lebih mengutamakan musyawarah mufakat, sehingganya kita sama-sama legowo atas keputusan itu. Kemudian yang sangat penting juga bagi orang Minangkabau itu, kalau terjadi perbedaan pendapat bukan berarti kita bermusuhan gitu. Bermusuhan, kita pasti ada berbeda, misalnya soal perlu revisi atau tidaknya, soal perlu perubahan undang-undang, apakah perlu sebuah visinya itu mengalami perubahan dan sebagainya. Itu kan perbedaan-perbedaan pendapat akan terjadi, tapi selaku orang yang pernah memiliki sebuah kearifan lokal politik, yang di situ ada ruang sebelum dia kecil mendapatkan pendidikan itu, maka dia juga harus mampu bersikap dewasa, bijaksana ketika berbeda pendapat. Tidak ketika berbeda pendapat carut marut yang keluar. Misalnya kalau dia berbeda pendapat, meja yang dihantam gitu. Kalau ada berbeda pendapat, tinju yang dikeluarkan. Nah, itu bukan orang Minangkabau. Kalau orang Minangkabau berbeda pendapat, dia tetap santun bicara dengan orang itu, dia tetap menghormati, dia berusaha meyakinkan orang yang berbeda itu. Kemudian dia akan mencelah ruang-ruang yang artinya lama di awak katuju di urang. Itu juga menjadi sebuah prinsip. Jadi kalau misalnya kita mendapati misalnya calon anggota DPR-nya nanti kalau bersidangnya ada hantam-hantaman, bantuan, berarti bukan orang Minang gitu. Bukan orang Minangkabau. Dia akan disebut jadi orang Minangkabau ketika dia mampu bersidang dengan santun, menghormati orang, kemudian bersidang mampu lebih bervisi untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan dia pribadi gitu. Selagi kita mau berpikir kepentingan orang banyak, kita akan berada di jalan yang bagus gitu. Benar sekali. Nah, prinsip-prinsip itu sebenarnya sudah diajarkan di ruang keluarga, rumah gadang Minangkabau, dan itu sudah ada waktu kita kecil, dan itu harus menjadi karakter setelah dewasa, setelah menjadi anggota DPR. Maka kalau kita tanya, kalau ada anggota DPR yang itu, ya kita tanya keminangannya di mana. Oke, luar biasa. Ini keluarga sih udah juga semacam pesan dan juga tantangan nih sepertinya dari Bu Wir untuk para wakil rakyat ini ya, apalagi orang Minang ini, kalau sempat terjadi hal yang tidak diinginkan dalam artian memimpin rapat tapi malah anarkis gitu, ini kayaknya bukan orang Minang. Bukan orang Minangkabau ini sepertinya, karena masih harus melihat kembali nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita ini sebagai kearifan lokal, bahwasanya di Minangkabau itu musyawarah mufakat selalu terarah gitu ya Bu Wir. Dan orang Minangkabau lebih diplomatis. Baik. Orang Minang lebih mengutamakan berpikir logis yang baik, bukan fisik yang menantang gitu. Jadi ungkapkanlah keinginan pendapatmu dengan secara baik, dengan logika yang baik dan santun. Itu akan menjadi pertimbangan dari orang-orang yang berdiskusi dengan kita. Itu Minangkabau. Negosiasinya sangat dia negosiasinya negosiasi pendapat, pikiran, itu yang melakukan. Nah, DPR kan itu sebenarnya. DPRD, bahwa kita tuh bagaimana kita tuh berargumentasi untuk sebuah kebijakan atau sebuah rancang undang-undang atau sebuah program gitu.
bagaimana juga mengkritik gitu, bagaimana mengontrol gitu. Itu sudah ada dalam karakter orang Minangkabau. Kalau nggak seperti itu berarti ada prosesnya yang something wrong. Iya gitu ya, ada sesuatu yang salah gitu ya. Benar kata Bu Wir tadi, alam tak kembang jadi guru. Di Minangkabau itu selalu belajar dari alam gitu ya Bu Wir. Bahwasanya alam dengan keanekaragaman tapi masih tetap harmonis gitu ya. Tidak ada permusuhan, tidak ada perbedaan. Gitu pun semestinya di kita, walaupun berbeda pendapat tapi tetap sama, bareng-bareng, harmonis, utuh seperti itu ya Bu Wir. Tidak ada permusuhan, karena kita lihat hari ini sering banget ketika sudah beda pandangan itu, kamu bukan bagian dari saya gitu. Udah mulai beda aja lagi, sudah mulai bermusuhan, akhirnya silaturahim kita terputus gitu ya Bu Wir. Dan kalau kita lihat dari sosok pemimpin, baik itu wakil rakyat atau mungkin para penghulu, kalau kita balikan dalam siklus di Minangkabaunya gitu ya Bu Wir, mungkin ada beberapa hal, nilai-nilai yang bisa kita pelajari seperti yang sudah Bu Wir sampaikan tadi. Ketangkasan sebuah pemimpin rapat dalam memimpin komunikasi ataupun dialog mufakat itu selalu terarah gitu ya. Dan mungkin dari segi komunikasi atau bahasa yang digunakan Bu Wir, apakah bahasa yang digunakan itu sangat tertata, ibaratnya mereka pikir dulu sebelum menyampaikan. Orang gitu. Minang itu kan juga punya kearifan lokal berbahasa. Baik, gitu. baik. Alun takile ala takalam. Jadi alun, jadi dia udah tahu bahasa-bahasa bahasa-bahasa bagaimana orang bisa marah, bagaimana juga sudah bijaksana, bagaimana memahami ini fenomenanya apa, ini apa yang terjadi gitu. Kemudian cara menegur orang itu enggak dengan bahasa yang baik gitu, dengan bahasa isyarat aja sudah menegur gitu. Jadi kalau harapan kita anggota DPR besok kalau mau sidang gitu, mau rapat, jadilah apa yang kearifan lokal politik dari sebagai orang Minangkabau tetap menjadikan karakter dan identitas, sehingga ketika Anda berrapat, mengemukakan pendapat, mencari sebuah kebijaksanaan bersama, Anda tetap menjadi seorang yang memang berkarisma dan memiliki akhlak yang baik dan tetap menjadi contoh bagi rakyat. Baik, ini bukan untuk anggota perwakilan rakyat aja gitu ya Bu Wir. Kita lihat mungkin bagi kalangan mahasiswa gitu ya, kita ikut organisasi, atau mungkin kalangan anak-anak SMA ketika mereka itu organisasi juga, mungkin nilai-nilai ini bisa diambil kembali gitu ya. Anda bisa dengarkan kembali bahwa ternyata di Minangkabau sudah sangat diajarkan gitu ya, bagaimana cara bermusyawarah dan juga bermufakat di rumah atau di ruang rumah gadang ini. Mereka sudah ada istilahnya itu komunikasi aktif dalam politik gitu ya. Partisipasi, ya benar sekali. Dan itu akan menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita, apalagi generasi muda yang mungkin makin kesini sudah mulai luntur gitu ya Bu Wir, mengetahui bahwasanya eksistensi ruang di rumah gadang itu punya manfaat yang luar biasa. Salah satunya dalam pendidikan politik seperti itu. Ya, makanya sebuah rumah itu memang ada ruang tamu dan ruang keluarga. Ruang keluarga itulah yang ruang demokrasinya tadi, ruang musyawarahnya. Jadi ada saatnya kita makan bersama, ada saatnya kita mendiskusikan, kita bermusyawarah, kemudian bagaimana hasilnya itu lama di awak, katuju di orang gitu. Menghargai dari orang yang tidak sependapat, lalu tidak sependapat apa jalan keluarnya gitu. Kemudian kalau dia memang tidak setuju sama sekali, kita hargai juga. Kita tidak membangun musuhan, kita tidak marah atau tidak sakit hati. Kita hargai aja orang dalam pilihannya, selagi pilihannya itu tidak berkaitan dengan larangan Allah gitu. Ya artinya dianya memilih seperti itu kan punya latar belakang dan keinginan. Kita ini punya keinginan yang berbeda, tidak mesti harus sama. Tapi bagaimana kita menghormati keinginan, kemudian bisa saja keinginan kita itu agak dikurangi, lalu menambah keinginan dari keluarga yang lain, akhirnya sama-sama senang lah gitu. Baik. Kalau dimulai dengan seperti itu, tentu yang namanya konflik itu lebih diminimalisir. Ya, benar. Sakit hati, dendam, kita kan juga menemukan juga gejala-gejala soal dalam keluarga, akhirnya dendam dia akan datang. Nah, pendidikan politik itu salah satu mengurangi dendam yang nantinya berkibat masa depan gitu. Itu juga. Jadi mungkin kata orang
orang yang diam itu bagus, enggak. Orang yang sudah bisa mengungkapkan hatinya, mengeluarkan pendapatnya itu bisa udah puas ya. Kemudian dikasih alternatif, dia puas dia dan tidak menimbulkan sakit hati kan. Bagus sekali. Ada betul ruang-ruang dari rumah gadang itu yang sudah diciptakan oleh direkonstruksi oleh nenek moyang kita ambil baiknya. Ya nggak selalu sih apa yang diwarisan itu adalah sebuah yang baik, tapi ada yang juga yang buruk. Tapi kita ngambil yang baik-baiknya saja dan kita dilumat-lumat gitu, bahwa sebenarnya budaya itu bukan sesuatu yang bagian orang ada mengatakan budaya itu sesuatu yang harus ditentang. Tapi kita cermati dulu maksud dari budaya itu dikembangkan, dilahirkan, maksudnya apa. Tapi ketika kita pahami ternyata ini nilainya lebih luhur daripada yang kita adopsi dari barat, yang sebenarnya berbeda konteks kulturalnya mungkin. Benar sekali. Jadi jangan terlalu overthinking gitu ya, apalagi negative thinking pada budaya Minangkabau. Apalagi anak muda sekarang yang mereka kayak semacam udah apatis aja gitu loh Bu Wir dengan budaya di Minangkabau. Pikirannya sudah negatif aja bahwa ini bukan hal yang baik. Akhirnya lebih memilih untuk independently, mandiri sendiri aja deh, nggak usah dilibatin. Contoh dalam pernikahan main sendiri aja lah gitu kan, nggak dilibatin ini mama udah kandung alim ulama dan juga cadik pandainya gitu ya, main sendiri aja. Terus kemudian diskusi sendiri aja. Tapi hal ini apakah mungkin kita mulai dari rumah gitu ya seperti Bu Wir? Karena kalau rumah gadang mungkin skopnya rumah gadang dan ekspektasi keluarga sip di rumah gitu ya. Apakah kita bisa mulai dari hal yang kecil saja di rumah tangga gitu ya? Apakah memang karena hari ini mungkin banyak para ibu atau ayah yang workaholic gitu ya, sibuk dengan pekerjaan di rumah, anak juga sibuk dengan aktivitasnya, akhirnya diskusi. Iya benar sekali Bu Wir. Ini mungkin bisa jadi pesan juga untuk kita bahwasanya bisa mulai dari rumah sendiri kok gitu, mengajarkan anak-anak bahwa pentingnya diskusi bersama gitu. Baik, berarti bisa mulai dari rumah ya Bu Wir, bisa mulai dari rumah gitu ya. Nanti dia akan menyebar, dalam artian kita akan punya keluarga besar gitu ya, mungkin akan terjalin juga diskusi-diskusi. Rumah itu kan orang bilang tempat istirahat, tapi sebenarnya rumah itu fungsinya banyak, fungsi sosialnya juga ada. Baik. Jadi fungsi sosialnya adalah ruang untuk bermusyawarah, kemudian ruang bersilaturahmi, ruang saling berbagi, ruang bekerja sama, ruang saling berkolaborasi, bukan semacam tempat tidur atau istirahat saja, tapi memang ruang sosialnya memang sangat besar. Baik, benar sekali. Dan ini juga mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berani mengeluarkan pendapat gitu ya, Bu Wir. Biar mereka juga nggak memendam aja tipenya, tapi berani mengeluarkan pendapat mereka tentang apa yang mereka pikirkan atau mereka rasakan. Seperti akhirnya dari segi pendidikan ini, pendidikan parenting pun juga terrealisasi gitu ya, dari orang tua kepada anak-anaknya. Luar biasa. Sebenarnya mungkin banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Nanti kita lanjutkan kembali Bu Wir dan juga keluarga sip di rumah. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih bersama dengan sahabat Sirenda, Tia Zara, dan kita masih dalam program Dialog Sosial Budaya pada segmen terakhir bersama dengan narasumber kita Ibu Dr. Wiraningsih MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Masih dalam pembahasan ruang rumah gadang Minangkabau sebagai media pendidikan politik. Dari segmen terakhir ini Bu Wir sudah ada masuk pertanyaan ini satu persatu, dan kita mulai di pertanyaan pertama ini Bu Wir dari 6889 yang ingin menanyakan perihal peran apa yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam mendukung pendidikan politik di rumah gadang. Ini kayak menyinggung pemerintah nih Bu Wir. Peran apa sih yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah untuk bisa mendukung pendidikan politik di rumah gadang ini semakin maksimal? Iya, sebenarnya itu kan bicara keluarga dan
keluarga dan pendidikan politik. Jadi intinya ada keluarga. Salah satu yang penanganan pemerintah dalam keluarga itu adalah BKKBN ya. Baik. Maka ada sebuah visi yang harus dikembangkan oleh BKKBN bahwa keluarga itu adalah juga sebagai media pendidikan politik berbasis kearifan lokal. Jadi bagaimana itu direvitalisasikan kembali, diingatkan kembali di sebuah endo-parenting dalam beberapa hal bahwa keluarga perlu memberikan pendidikan politik kepada anak-anak, tapi pendidikan politik yang berbasis apa yang menjadi kearifan lokal dari masyarakat setempat gitu. Jadi budayakan kembali misalnya tagernya musyawarah dalam keluarga. Kalau politik kadang-kadang konotasinya agak seperti sesuatu yang jelek ya. Mungkin kata-katanya luangkan waktu Anda berkumpul dengan keluarga dan bermusyawarah. Itu kan sudah memberikan pendidikan politik. Jadi kata Buya pernah bilang makan bersama, luangkan waktu Anda makan bersama dengan keluarga. Plus harus ditambah saat makan keluarga ada saatnya juga kesempatan bermusyawarah, mengungkapkan pendapat, mencari solusi-solusi atas masalah rumah yang ada. Di rumah itu kan banyak masalah, tiba-tiba berantem. Tapi kalau kita itu dimusyawarahkan, dibicarakan, mungkin ada solusi-solusi alternatif yang akhirnya menyenangkan gitu. Ada misalnya protes si anak, kenapa bapak lebih membelikan si A, si B tidak? Itu kan perlu dibicarakan. Lalu argumen bapak, kenapa bapak lebih memberikan biaya yang lebih besar pada si A? Nah itu kan menjadi sebuah diskusi yang harus dibangun di rumah. Jadi anak-anak sudah terbiasa menerima pendapat orang, mengeluarkan pendapat, mempertimbangkan orang lain, menghormati orang lain, menghormati kesepakatan yang kita lakukan, komitmen terhadap apa yang kita telah sepakati. Itu memang harus dibangun dalam keluarga. Jadi program-program keluarga itu harus mengadeteger pendidikan politik berbasis kearifan lokal juga harus menjadi program, visi, misi dari pembangunan keluarga gitu. Jadi kemudian kalau nanya di sekolah tentu ada PKBM, pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Jadi sebenarnya soal internalisasi nilai budaya itu kan ada prosesnya, ada proses kognitifnya dulu. Tahu dia bahwa ini loh identitas kita sebagai orang Minangkabau tuh memang sangat mengagungkan egalitarian, sangat mengagungkan keputusan bersama gitu. Nah dari situ tuh dirasakan bahwa dia ini sesuatu yang baik bagi kita gitu. Ini untuk kebaikan sama, untuk kepentingan bersama. Lalu masuk ke esen, artinya dia akan berperilaku sebagai orang yang punya semangat menghormati egalitarian. Artinya ada kecerdasan sosial budaya ke dia. Kita tidak hanya kecerdasan yang di rumah itu kan, yang kita bangun itu kecerdasan religius itu, bagaimana dia soal ibadah ritualnya. Tapi juga kita bangun kecerdasan sosial budaya dia, kecerdasan emosi dia, semuanya harus dilakukan pendidikan itu di rumah. Baik. Ingat banget nih program pemerintah Pemko Padang 1821 gitu ya Bu Wir. Ini dimana program ini memang fokus kepada komunikasi bersama dengan anak gitu ya. Jadi selama 1821 itu jangan ada aktivitas lain gitu, tapi berkumpullah sama anak-anak gitu, luar biasa. Ini mungkin sebagai saran juga mungkin buat BKKBN, bahwasanya coba bikin ethnoparenting, luar biasa ini ide dari Ibu Wir gitu ya. Semoga bisa terrealisasi akhirnya pendidikan politik harapan kita yang dilakukan oleh leluhur kita pun semakin ada, ibaratnya itu kembali ada gitu ya, ada hari ini. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu Wir juga masuk di list pertanyaan kita dari 0044. Bu Wir, ini pertanyaannya mengarah kepada generasi muda. Nah, bagaimana cara melibatkan generasi muda dalam kegiatan pendidikan politik di Rumah Gadang? Wah, ini sekaligus pesan kayaknya ini untuk generasi muda agar mengembalikan nilai-nilai dari pendidikan politik di Rumah Gadang. Ya, konsepnya learning by doing. Ya, belajar dan mengerjakan. Baik. Ya, jadi kita sebenarnya memberi pembelajaran dia, tapi kita mengerjakan di rumah. Di rumah itu orang tua sebagai suri teladan dan aktivitas itu memang dilakukan di rumah. Baik. Ya, mungkin anak-anak belum tahu kalau itu diutamakan, tapi ketika itu learning to belajar by doing sambil mengerjakan itu juga, itu kan akan dilakukan. Dan yang paling penting banget adalah kita suri tauladan orang tua. Memang kita punya sikap memang berdemokrasi atau bermusyawarah gitu,
punya sikap tidak otoriter kepada anak, tidak tidak doktrin, atau kita mencoba mencari jalan keluar terbaik setiap masalah-masalah yang ada di rumah. Lakukan itu. Kita tidak menggurui gitu. Kita tidak mengatakan, oh kamu harus ini. Kita kan orang tua sering bilang, saya sudah ngajarin, tapi kita lupa. Kita mengerjakan nggak? Nah itu. Jadi kata orang, mendidik itu dengan kasih. Mendidik dengan kasih itu artinya kalau kita ingin baik anak-anak kita, ingin anak kita memiliki sikap egalitarian, kita pun juga harus egalitarian. Tidak mungkin anak kita tuntut egalitarian tapi kita otoriter, nggak masuk. Jadi memang yang kita bangun itu adalah memang kita menjadi suri teladan, kita melakukan aktivitas itu sembari memberikan pelajaran. Sebenarnya anak itu belajar yang paling bagus itu langsung. Artinya dia langsung melihat, dia langsung mendengar, dia langsung merasakan. Hari itu dia melihat ibu bapaknya bermusyawarah. Kemudian hari itu dia mendengar bahwa ada proses itu di rumah. Kemudian dia merasakan nikmatnya kita berpendapat, mengungkapkan pendapat, bermusyawarah, bersepakat. Dan akhirnya dia akan timbul karakter egalitarian itu pada dirinya gitu. Jadi nggak muluk, nggak seperti harus kita seminar di hotel mewah lalu kita mengatakan ke anak-anak kamu harus egalitarian, bukan. Tapi bagaimana di dalam keluarga itu secara langsung mempraktekkan apa yang menjadi prinsip kita berpolitik yang berkearifan lokal. Sekali ini semacam ibaratnya itu mengingatkan kembali ya kita kebagai orang tua, nanti juga orang tua gitu ya Bu Wir. Seakan-akan ini banyak salah dalam artian sering terlalu memaksakan kehendak, padahal sebenarnya anak meniru dari apa yang dikerjakan orang tuanya gitu. Jadi kalau seandainya ingin pendidikan politik dengan karakter yang luar biasa ada di anak, berarti orang tuanya masih harus kayak gitu juga gitu ya. Baik, terakhir Bu Wir, kita minta closing statement terkait dengan pembahasan ruang rumah gadang Minangkabau sebagai media pendidikan politik. Secara konsep dan filosofi Minangkabau untuk bisa berpolitik berkearifan itu sudah ada sejak dulu, dan ruangnya itu diejawantahkan lewat rumah gadang. Ada ruang yang tempat orang mengungkapkan pendapat, berdiskusi, bersepakat, dan itu sebuah kearifan lokal politik dalam keluarga Minangkabau, dan itu sebenarnya perlu direvitalisasi, diajarkan kembali, diingatkan kembali kepada anggota-anggota keluarga, termasuk kepada masyarakat lain. Maka kalau terkait dengan itu, pemerintah hendaknya atau orang yang bersangkutan tetap menjadikan ruang-ruang di rumahnya itu ada ruang tempat berkumpul, bermusyawarah, kemudian bersilaturahmi, saling menghormati dan saling membesarkan, saling menguatkan kasih sayang satu sama lain. Mawadah warahmah, ada ruang kasih sayang bersama, ada ruang saling membesarkan bersama. Jadi rumah itu bukan hanya tempat istirahat lalu tidak ada ruang sosialnya. Ada ruang sosialnya, ruang sosial budayanya harus kita temukan di rumah itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Wir. Ini juga sebagai salah satu tips ya untuk agar nyaman di rumah. Jadikan rumah itu sebagai tempat diskusi, bukan tempat tidur atau tempat istirahat semata gitu ya. Jadi ada interaksi antar seluruh anggota keluarga di sana. Dan ini semoga kita kembali mempelajari kearifan-kearifan lokal yang ada di Minangkabau, salah satunya rumah gadang. Ruang yang ada di rumah gadang ini sebagai pusat atau media pendidikan politik gitu ya, sehingga kita bisa menjadi Minangkabau Tulen gitu ya, dengan karakter-karakter yang bisa kita bangun. Baik, terima kasih banyak Bu Wir atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di Radio Sip FM, dan kita tunggu kehadiran selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang tentu akan lebih menarik kembali gitu ya. Baik keluarga Sip, kita mohon undur pamit diri. Terima kasih banyak sebelumnya. Akhir wa kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.